Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini melanjutkan video sebelumnya, yaitu materi tentang fungsi kuadrat ya. Dimana kali ini merupakan pertemuan ke-6 dari program persiapan SBMPTN 2021. Oke, kita coba langsung saja melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin sudah sampai C ya, bagi yang sudah menyaksikan. Bagi yang belum menyaksikan, silakan saksikan video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita coba langsung yang D, lanjut ya. Kemarin sudah kita bahas tentang bentuk umum, grafik fungsi kuadrat, dan hubungan A, B, C, dan diskriminan ya. Nah, yang D itu adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat. Menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini akan kita coba jelaskan ya, bagaimana cara menentukan persamaan dari fungsi kuadrat ini. Oke, menyusun persamaan fungsi kuadrat itu ada 3 kondisi ya. Menyusun persamaan fungsi kuadrat jika diketahui ada 3 jenis. Diketahui, kita lihat pertama, misalkan puncak ya, puncak yaitu kita misalkan sebagai XP, YP, dan sebuah titik lain ya, dan sebuah titik lain, artinya ada 2 titik yang diketahui berarti ya, titik puncak dan sebuah titik sembarangan ya. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah, ada yang tahu? Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurangi dengan X puncak. Ini kita kuadratkan ditambah dengan Y puncak. Nah, ini adalah rumus menyusun fungsi kuadrat ya, persamaan fungsi kuadrat. Yang kedua, di sini saja atau di sini boleh. Yang kedua, memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Misalkan titiknya adalah X1,0 dan X2,0.
dan sebuah titik lain ya, dan sebuah titik lain. Artinya ini ada 3 titik yang diketahui ya. Nah, ini rumusnya adalah Y sama dengan A dikali, tentu kita cari A nya dulu nanti ya, X dikurang X1 dikali X dikurangi dengan X2 ya. Ini adalah rumus jika diketahui titik potong, 2 buah titik potong dengan sumbu X ya, serta 1 buah titik yang lain. Nah, yang ketiga, jenis yang lain jika diketahui 3 buah titik atau fungsi kuadrat itu melalui 3 titik sembarang ya. Maka caranya adalah ketiga titik itu kita substitusi ya ke bentuk ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Substitusi, nanti diperoleh nilai A, B, dan C nya. Nah ya, kalau sudah diketahui A, B, dan C nya, berarti sudah diketahui, sudah diperoleh fungsi kuadratnya ya. Jadi di sini nanti dengan cara substitusi ya. Dan eliminasi. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya kita coba lanjut yang E ya. Tadi menentukan persamaan fungsi kuadrat. Sekarang yang E, kedudukan parabola dengan garis. Kedudukan parabola dengan garis. Oke. Nah, kita lihat kedudukan parabola dengan garis itu tergantung nilai diskriminan dari hasil substitusi persamaan kuadrat dan persamaan linearnya ya. Jadi nanti substitusi persamaan kuadrat dan persamaan linearnya ya. Di langkah pertama adalah substitusi ya, persamaan kuadrat dan persamaan linearnya ya, atau K persamaan linear boleh juga. Nah, ada 3 kemungkinan kedudukan parabola atau fungsi kuadrat itu dengan garis ya. Grafik parabola itu dengan garis. Pertama, yakni berpotongan. Di 2 titik ya. Di 2 titik. Itu syaratnya apa? Syaratnya adalah nanti setelah disubstitusi maka diskriminannya itu besar dari 0.
berpotongan di 2 titik. Contohnya gimana? Kita lihat. Misalkan ada sebuah fungsi kuadrat, grafiknya ini ya. Terus ada sebuah garis. Nah, dia melalui 2 buah titik atau berpotongan di 2 buah titik ya. Maka kalau jenisnya atau bentuknya seperti ini, maka nanti diskriminannya harus besar dari 0. Yang kedua itu berpotongan di 1 titik. Berpotongan di 1 titik, atau bahasa lainnya itu adalah bersinggungan atau menyinggung. Maka syaratnya adalah diskriminannya itu harus sama dengan 0. D-nya sama dengan 0 ya. Contohnya gimana? Ya, misalkan ada sebuah fungsi kuadrat, ini grafiknya, dan sebuah garis. Nah, di sini misalkan ini dia. Nah, ini kalau kita lihat berpotongan di 1 titik ya, atau bahasa lainnya menyinggung. Nah, maka diskriminannya sama dengan 0. Dan yang ketiga itu tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Nah, di sini berlaku apa? Berlaku diskriminannya atau D-nya itu kecil dari 0 ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini gambarnya ya. Kira-kira ini ada sebuah grafik fungsi kuadrat dan sebuah garisnya ini. Nah, di sini ada jarak sedikit ya, tidak berpotongan ya. Ini tidak berpotongan ya, ada sedikit jarak. Maka kalau jenisnya seperti ini, maka D-nya harus kecil dari 0 ya. Oke, nah materi kita sudah selesai. Kita coba bahas soal tipe SBMPTN ya. Oke, kita langsung saja. Ini sudah kita siapkan soal tipe SBMPTN ya. Kita coba bahas secara bersama-sama. Katanya soal pertama adalah agar garis Y sama dengan min 10x ditambah 4 menyinggung parabola Y sama dengan px kuadrat ditambah 2x dikurang 2. Maka konstanta P-nya. Oke. Tadi kita sudah pelajari kalau dia menyinggung, maka nanti D-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, sebelum ke sana, maka harus kita substitusi dulu ya. Tadi fungsi kuadratnya dan garisnya. Atau bisa kita tulis menjadi Y1 sama dengan Y2 ya. Ini kita buat Y1, ini sebagai Y2 gitu ya. Oke. Berarti kalau sudah seperti ini, maka kita coba substitusi ya kedua fungsi ini, fungsi kuadrat dan fungsi linear ini ya. Y1-nya adalah kita misalkan min 10x tadi ditambah 4, berarti ini sama dengan apa? Px kuadrat ditambah 2x dikurang 2 ya. Kita coba pindahkan ke kanan semua, berarti akan menjadi apa? Px kuadrat min 10x pindah ke kanan jadi plus 2x ditambah 10x jadi 12x min 2 dikurang 4
itu adalah min 6. Ini sama dengan 0. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau dia menyinggung, maka syaratnya apa? Ya, syaratnya D-nya harus sama dengan 0 ya. Oke. D-nya harus sama dengan 0. D itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Ya, D itu sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC sama dengan 0 ya. Nah, di sini nilai A-nya apa? A-nya itu adalah P, B-nya itu adalah 12 dan C-nya adalah min 6 ya. Oke, kita coba masukkan ya. B kuadrat berarti 12 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali A. A-nya adalah P kali C-nya adalah min 6 ya. Ini sama dengan 0. 12 kuadrat adalah 144. Min 4 dikali P, min 4P dikali min 6 adalah positif 24P. Ini sama dengan 0 ya. Berarti 24P-nya saja sama dengan min 144. Maka nilai P-nya berapa? Ya, min 144 dibagi 24 ya. Sama dengan berapa? Ya, min 6 ya. Oke, berarti pilihannya adalah yang E ya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Supaya garis Y sama dengan 2px kurang 1, memotong parabola Y sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 3 di 2 titik. Maka nilai P haruslah. Nah, kita sama ini caranya ya. Kita substitusi dulu ya. Boleh kita misalkan saja. Ini kita buat sebagai Y1. Ini kita buat sebagai Y2. Nah, ini kita substitusi. Kita buat Y1 sama dengan Y2. Maka nanti diperoleh gimana? Y1-nya adalah berapa? 2px dikurangi dengan 1 sama dengan Y2. Y2-nya adalah x kuadrat dikurangi dengan x ditambah 3 ya. Oke, kita coba pindahkan ke kanan semua. X kuadrat ini dikurangi dengan x. 2px pindah ke kanan jadi min 2px. Min 1 pindah ke kanan jadi positif. Berarti akan menjadi 4. Sama dengan 0 ya. Nah, ini kita keluarkan nilai X-nya ya. Berarti kalau kita kurang minnya kita keluarkan, berarti bisa kita tulis menjadi 1 ditambah 2px gitu ya. Tambah dengan 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat jadinya ya. Nah, maka karena tadi katanya memotong di 2 titik, ini ada syaratnya ya. Ada yang tahu memotong di 2 titik? Syaratnya? Ya. Syaratnya adalah D-nya harus besar dari 0 ya. D-nya harus apa? Besar dari 0. Oke. D itu rumusnya apa tadi? Kita tulis di sini saja. B kuadrat dikurangi 4 AC ini besar dari 0 ya. Di sini nilai A-nya apa? A-nya adalah 1 ya. Ya kan? B-nya berapa? B-nya adalah min dari 1 ditambah 2P dan C-nya adalah 4 ya. Oke, berarti B kuadrat berarti B-nya adalah apa? Min dari 1 ditambah 2P
kita kuadratkan dikurangi dengan 4 dikali A nya ada 1, C nya adalah 4. Ini besar dari 0 ya. Ini bilangan negatif dikuadratkan hasilnya jadi positif ya. Berarti sama juga dengan 1 ditambah 2P ini dikuadratkan. Dikurangi dengan 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikali 4 adalah 16. Nah 16 itu boleh kita buat menjadi 4 kuadrat ya. Nah ini besar dari 0. Kenapa kita ubah gitu? Nah karena ini bentuknya adalah bilangan kuadrat dikurangi bilangan kuadrat ya. Kenapa kalau begitu? Karena ada rumusnya, ada bentuk cara menjabarkannya ya. Bagaimana? Ini ya. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka ini faktornya adalah A ditambah B dikali dengan A dikurangi dengan B. Nah ini ya. Ini perlu diketahui. Jadi tinggal ditambah dan dikurang ya. Pangkat 2-nya hilang. Oke, berarti kalau begitu ini gimana jadinya? Berarti akan menjadi apa? 1 ditambah 2P ditambah 4 dikali 1 ditambah 2P dikurangi 4 gitu ya. Berarti besar dari 0 ya. Berarti ini akan menjadi apa? 2P ditambah dengan 5 dikali dengan apa? 2P dikurangi dengan 3. Ini besar dari 0 ya. Nah supaya perkaliannya sama dengan 0 ya, maka salah satunya harus 0. Apa saja? Kalau misalkan 2P ditambah 5-nya yang sama dengan 0, berarti nanti P-nya berapa? Ya, P-nya sama dengan 5 pindah ke kanan jadi negatif. Berarti P-nya saja adalah min 5 per 2. Kalau misalkan 2P kurang 3-nya yang sama dengan 0, maka nanti nilai P-nya berapa? Ya, nilai P-nya itu sama dengan ini min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Berarti P-nya saja adalah 3 per 2 ya. Oke. Ini boleh kita buat menjadi min 2 1 per 2 ya. Atau kalau ini 1 per 2 ya. Ya. Nah, kita coba buat garis bilangannya ya. Kita tulis di sini. Nah, dia besar dari 0 berarti angka-angkanya tidak ikut. Kemudian angka-angkanya adalah apa saja? Min 2 1 per 2 karena dia lebih kecil letaknya di sebelah kiri ya. Dan 1 per 2 gitu ya. Nah kita coba cek ya di salah satu daerah saja. Kita ambil di daerah 0 boleh. Kalau P nya 0 berarti 2 kali 0 0, 0 ditambah P adalah 0 ditambah 5 adalah 5. Positif ya. 2 kali 0 adalah 0, 0 dikurang 3 adalah min 3, negatif. Berarti bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya adalah negatif ya. Maka di daerah 0 itu hasil negatif. Nah, kalau di tengah itu negatif maka sebelah kanan hasilnya positif. Dan sebelah kirinya hasilnya juga positif karena dia ada konsep selang-seling ya. Nah, konsep selang-seling ini berlaku kalau faktornya ini beda-beda, tidak ada yang sama ya. Oke, karena yang ditanyakan adalah besar dari 0, maka jawabannya adalah yang positif ya. Nah, itu. Sehingga nilai P yang memenuhi adalah apa? Ya, P-nya adalah kecil dari 2 P-nya apa? Kecil dari min 2 1 per 2
atau P-nya besar dari 1/2. Oke, berarti pilihannya adalah yang A ya. Oke. Kita coba lanjut soal berikutnya. Ini sudah kita siapkan ya. Soal tipe SBMPTN. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Katanya sebuah bilangan dikalikan 2, kemudian dikurangi 16, dan setelah itu dikalikan bilangan semula. Jika hasil akhirnya adalah P. Oke, kita coba misalkan saja bilangan semula itu ya. Sebuah bilangan itu adalah A saja ya. Misal bilangan itu adalah A ya. Oke, berarti sebuah bilangan dikalikan 2, berarti A itu kita kalikan dengan 2, berarti 2A. Kemudian dikurangi 16, dikurangi dengan 16. Setelah itu dikalikan bilangan semula. Nah, ini hasilnya. Nanti kita kalikan dengan bilangan semula tadi adalah A. Kemudian jika hasilnya adalah P. Nah, ini sama dengan P gitu ya. Maka nilai minimum dari P tercapai bila mana bilangan semula adalah apa? P itu minimum jika nilai A-nya berapa? Nah, gitu ya. Berarti nilai P itu sama dengan apa? Berarti P itu sama dengan, kita coba kalikan ya. 2A dikali A itu adalah 2A kuadrat dikurangi 16 dikali A adalah 16A. Oke. Nah, ada cara lebih gampang untuk mencari nilai minimum ya atau maksimum. Caranya adalah dengan menurunkan ya. Nah, ini. P akan minimum ya jika turunan pertamanya, nah ya, jika atau maka berlaku turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Nah, ini syarat ya. Nah, sehingga turunan dari P itu adalah apa? 2A kuadrat turunannya adalah 4A dikurangi 16A turunannya adalah 16. Ini turunannya harus sama dengan 0 ya. Sehingga nanti 4A nya saja sama dengan 16. Berarti nilai A nya berapa? Ya, nilai A nya adalah 16 dibagi 4 adalah 4. Berarti pilihannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah X ditambah A definit negatif untuk konstanta A yang memenuhi apa? Nah, ingat, definit negatif itu syaratnya apa tadi? Definit negatif ya, itu syaratnya adalah ada 2 ya. Ada 2, yaitu apa? A-nya harus kecil dari 0 dan D-nya juga harus kecil dari 0 ya. Nah, kita coba penuhi syaratnya satu persatu. Pertama, A-nya kecil dari 0. Di sini yang sebagai A, A itu adalah koefisien X kuadrat ya. Nah, kebetulan A itu memang sama dengan A, maka nanti berlaku A-nya kecil dari 0 gitu ya. Nah, berarti kalau kita buat garis bilangannya nanti daerah yang memenuhi itu adalah, kalau misalkan di sini daerahnya 0, maka kecil dari 0 itu sebelah kirinya ya. Nah, yang sebelah kanan tidak memenuhi. Oke, yang kedua, syarat yang perlu dipenuhi adalah D-nya harus kecil dari 0 ya. D-nya harus kecil dari
0. D itu rumusnya apa? Ya, D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Ini harus kecil dari 0 ya. Nah, di sini yang sebagai A adalah apa? A-nya tetap A, B-nya adalah 1 ya. C-nya adalah A. Oke, langsung saja ya. B kuadrat, B-nya adalah 1 ya. Koefisien dari X 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya adalah A, C-nya adalah A juga. Nah, ini kecil dari 0 ya. Berarti ini 1 kuadrat adalah 1 dikurangi dengan 4 dikali A dikali A. Berarti 4A kuadrat ya. 4A kuadrat itu sama juga dengan 2A dikuadratkan. Gitu ya. Kecil dari 0. Kenapa kita buat gini? Supaya lebih enak memfaktorkannya ya. Tadi 1 kuadrat ya, kita boleh buat 1 kuadrat saja. Nah, tujuannya adalah apa? Nah, supaya bisa kita faktorkan seperti tadi. Bagaimana itu? Ya, kalau misalkan ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka ini faktornya adalah A ditambah B dikali dengan A dikurangi dengan B ya. Ini faktor dari A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat ya. Nah, berarti di sini yang sebagai A-nya adalah 1, yang sebagai B-nya adalah 2A ya. Oke, berarti kalau kita faktorkan akan menjadi A tambah B-nya adalah 1 ditambah 2A dikali dengan A kurang B-nya 1 dikurangi 2A. Nah, ini kecil dari 0. Berarti supaya perkaliannya adalah 0, maka salah satunya harus 0 ya. Kita lihat, boleh 1 ditambah 2A nya yang sama dengan 0, atau 1 dikurangi 2A nya yang sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalkan 1 ditambah 2A yang sama dengan 0, maka 2A nya saja sama dengan berapa? 2A nya saja sama dengan min 1 ya. Berarti A nya saja adalah berapa? Ya, min 1 per 2. Nah, kalau misalkan 1 dikurang 2A yang sama dengan 0, maka min 2A nya saja sama dengan min 1. Berarti ini negatif ketemu negatif jadi positif, maka nilai A nya adalah 1 per 2. Nah, sehingga nanti kita buat garis bilangannya ya. Ada 2 angka, yaitu min setengah, min 1 per 2 dan 1 per 2. Kita lihat, yang kecil letaknya sebelah kiri, yang besar letaknya sebelah kanan. Kita cek di salah satu daerah saja. Kalau misalkan di daerah tengah ini kan ada angka 0 ya. Kalau A nya adalah 0, maka hasilnya positif atau negatif ya. 2 kali 0 adalah 0, 1 ditambah 0 adalah 1. Positif ya. 2 kali 0 adalah 0, 1 kurang 0 adalah 1. Positif juga. Berarti positif dikali positif hasilnya adalah positif. Ternyata untuk A sama dengan 0, hasilnya adalah positif. Nah, sehingga karena faktor-faktornya itu berbeda-beda ya, tidak ada yang sama, maka yang sebelah kanan pasti beda juga nanti. Kalau di tengah positif berarti sebelah kanan negatif. Berarti sebelah kiri juga negatif ya. Dia selalu seling ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecil dari 0, maka daerah yang ditanyakan adalah daerah yang negatif ya. Berarti ada 2 daerah. Ya, berarti jawabannya adalah apa? Berarti A-nya itu kecil dari min setengah dan besar dari setengah ya. Nah, ini untuk D-nya yang kecil dari 0. Sehingga irisannya adalah apa? Ya, irisannya adalah tinggal kita gabungkan saja ya. Kita iriskan ya. Kita buat di sini saja.
di sini. Nih, kita lihat ya. Irisannya adalah, ini ada berapa angka? Ada 3 angka ya. 3 angka, 0, min setengah, dan setengah. Oke, berarti yang syarat pertama A-nya kecil dari 0. Oke. Dan syarat yang kedua adalah A-nya kecil dari min setengah dan A-nya besar dari setengah. Maka daerah irisannya adalah apa? Ya, daerah irisannya adalah yang ini ya. Berarti jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah A-nya kecil dari min 1/2. Oke, berarti pilihannya adalah yang E. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan saksikan lanjutan dari video ini, yaitu pertemuan ke-7 ya. Ini artinya video ketiga tentang fungsi kuadrat. Terima kasih kepada adik-adik semua, semoga bermanfaat, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.